I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriandi dengan NPM 224030405. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas video dari mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer sebagai bagian dari penilaian akhir semester. Tugasnya adalah membuat sebuah program menggunakan CPU simulator yang berfokus pada bab cache memory. Baiklah, kita akan masuk pada dasar teori dari cache memory. Umumnya, memori yang lebih murah bersifat lebih lambat daripada memori yang lebih mahal, kecuali terhadap CPU yang paling lambat. Kinerja sistem akan terganggu apabila peralatan yang cepat harus menunggu sistem memori mengakses data. Peralatan tersebut bisa berupa peralatan CPU. Dan sistem memori bisa berupa memori utama atau peralatan eksternal. Karena pemakai komputer selalu menginginkan memori yang lebih besar, maka para perancang komputer harus secara seksama mempertimbangkan keseimbangan daya jual antara biaya memori dan kinerjanya. Salah satu cara untuk mengurangi dehidrasi kinerja yang diakibatkan oleh memori yang lambat adalah dengan menggabungkan memori cache ke dalam sistem. Memori cache adalah buffer kecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data yang diakses pada saat itu dan data yang berdekatan dalam memori. Dengan memasukkan memori cache antara peralatan cepat dan sistem memori yang lebih lambat, perancang dapat memberikan sistem memori yang cepat. Selanjutnya, saya akan melakukan prosedur percobaan menggunakan CPU simulator. Masuk pada prosedur percobaan. Di 4.1, kita akan membuat sebuah program menggunakan program-program tersebut di CPU simulator. Saya telah memasukkan instruction tersebut di CPU simulator yang dimana instruction ini digunakan untuk menulis angka dari 0 sampai 6 dengan 63 pada lokasi alamat memori 0 sampai dengan 63. Setelah itu, kita akan mengerun program tersebut dan melihat show program data memorinya sampai run tersebut selesai. Kita lihat run-nya sudah selesai, kita pencet OK dan kita meng-close program data memory. Dan kita masuk ke showcase, kita flush dan kita mengkonfigurasi ulang cache datanya menggunakan block size 4, direct method, size-nya 16, di write back, selanjutnya kita akan masuk ke dalam showcase. Di data cache kita akan mengflushnya dan mengkonfigurasi ulang. Di cache control itu 4, block size-nya, cache type-nya itu direct method, cache size-nya itu 16, dan write place-nya itu write back. Setelah itu kita akan close. Nah, setelah ini kita lihat lagi di dalam soal, yaitu kita memasukkan kode di bawah instruksi JMP6. Baiklah, kita akan memasukkan kode instruksi nambah add new menggunakan LDB. LDB 0. Aku potong lagi. Nah, kita telah menambahkan
LDB 0 R00, LDB 1 R00, LDB 2 R00, dan LDB 3 R00. Selanjutnya, kita akan menyisipkan instruksi tersebut di bawah JMP6 dengan move up. Nah, setelah ini kita akan melihat lagi di soalnya eksekusi set instruksi di atas dengan cara mengklik tombol step yang ada pada tampilan utama seperti pada gambar 1. Kita akan meng-stepnya. Step, step, step. Maka kita akan membuka showcase dari data chest-nya. Bisa kita lihat di chest data, itu addressnya itu 000, datanya kosong, dirtinya kosong, hitsnya tidak ada, dan blocknya itu kosong. Sedangkan di 1, datanya 01, dirtinya kosong, hitsnya 1, dan blocknya itu kosong. 2, 02, di hitsnya itu 1, dan blocknya itu kosong. Di address 3, memiliki data 03, dirtinya itu tidak ada, hitsnya 1, dan blocknya itu kosong. Di bagian hits itu 3. Karena di sini itu yang keluar itu 3, dan misses itu 1, dengan 25% misses dan 4 blok. Sini ada 4 blok. Selanjutnya kita akan membuka soalnya kembali dan memasukkan nilainya itu ke dalam tabel. Kita akan memasukkan nilainya ke dalam tabel. Nah, yang pertama itu address 000 dengan data, mohon maaf, dengan data 000, address 00 dengan data 00, hitsnya itu kosong, tidak ada, dan bloknya itu kosong. Selanjutnya 0001 memiliki data 01, dan hitsnya itu 1, bloknya itu kosong. 002 itu memiliki data 02 dengan hits 1, dan bloknya itu kosong. 003 memiliki data 03 dengan hitsnya itu 1, dan bloknya itu kosong. Nah, di bagian hits itu 3 sesuai chat datanya, dan bagian misses itu 1 dengan persen misses itu 25%. Nah, hits ini itu mengacu pada jumlah akses memori yang berhasil ditemukan oleh chats-nya. Sedangkan misses ini itu jumlah akses memori yang tidak ditemukan dalam cache, yaitu 1. Sedangkan persen misses itu jumlah akses yang tidak ditemukan dalam chat terhadap jumlah total akses, yaitu 25%. Maaf, 25%. Selanjutnya, setelah kita mengeksekusi dari LDB 0, 1 sampai 3, maka selanjutnya kita akan memasukkan set instruksi berikut di bawah set instruksi LDB 3 R00 dengan menambahkan LDB 4 R00. Saya sudah mengisinya, kita tinggal meng-step. Maka kita akan melihat dari cache datanya akan keluar, yaitu addressnya 04, dengan data 04 dirtinya 0, hitsnya tidak ada, dan bloknya itu 1. Sama seperti 5, 6, 7. Selanjutnya kita akan melihat perintahnya, yaitu setelah kita eksekusi, kita akan memasukkan data dari tabel tersebut.
Yang pertama itu 004 memiliki data 04 dengan blok itu 1 dan 05 dengan data 05 bloknya 1, 06 dengan data 06 yaitu bloknya 1. Nah, hitsnya itu 3, missesnya itu 2 dengan 40%. Bloknya itu 4 karena sesuai dengan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, kita bisa lihat di instruksinya dari hasil pengamatan Anda, buatlah kesimpulannya. Kesimpulan dari 4.1 yaitu dengan menggunakan konfigurasi Church Direct Method dengan ukuran Church 16 dan ukuran blok 4, program berhasil memanfaatkan Church untuk mempercepat akses data yang sering digunakan. Instruksi yang mengakses data yang sudah ada dalam Church menghasilkan hits, sementara instruksi yang mengakses data yang tidak ada dalam Church menghasilkan misses. Dalam kasus ini, Church berhasil mempercepat eksekusi instruksi-instruksi yang memanfaatkan data yang sudah ada dalam Church, sehingga mengurangi ketergantungan pada sistem memori utama dan meningkatkan efisiensi kinerja sistem secara keseluruhan. Baik, kita masuk ke 4.2. Di 4.2, kita disuruh membersihkan Church dan dengan mengklik tombol flush dan menambahkan data instruksi dengan LDB16R00 dan LDB32. Di showcase, kita mengetik flush, dan kita menambahkan LDB16 dengan destination operand register R00 dan LDB32 sama R00. Yaitu kita close dan lihat perintahnya. Eksekusilah hanya 3 set instruksi berikut dengan cara klik set instruksi, yaitu LDB0R00 dan LDB16R00 serta LDB32R00. Ulangi langkah di atas 2 kali. Berarti dari LDB00 kita step, LDB16 di step, LDB32 kita step, sekali lagi LDB0 di step, LDB16 kita step, dan LDB32 kita step, lalu kita showcase, maka datanya akan muncul di Church data dan perintahnya memasukkan datanya itu di tabel. Data dari 0032 itu memiliki data 20. Dengan hits itu tidak ada. Dengan blok 0033 dengan data 21. Hitsnya 0 dan bloknya itu 0. 0034 dengan data 22. Hitsnya tidak ada dan bloknya itu 0. 0035 dengan data 23, hitsnya tidak ada dan bloknya itu 0. Bisa kita lihat di sini hitsnya itu 0 dan missesnya itu 6 serta persen missesnya itu 100. Maaf, persen 100. Dari hasil pengamatan Anda, berikan kesimpulannya. Berdasarkan pengamatan, setelah membersihkan Church dan menjalankan instruksi yang diminta, yaitu instruksi LDB0R00, LDB16R00, dan LDB32R00 dari memori utama, Church tetap kosong dan semua akses memori utama menghasilkan misses pada Church. Tidak dapat menyimpan data yang sering digunakan karena tidak adanya data yang disimpan dalam Church. Oleh karena itu, tidak ada akselerasi yang diberikan oleh Church dalam hal ini.
dan semua akses data harus dilakukan melalui memori utama. Selanjutnya kita akan masuk ke 4.3 yaitu konfigurasi cache dengan spesifikasi block size 4. Berarti kita block size-nya 4, chat type-nya kita ganti jadi set asosiatif. Dan chat size-nya itu 16 dengan set block itu 2. Dan write policy-nya itu write back. Dan selanjutnya disisipkan instruksi berikut di bawah LDB 4 R00. Berarti kita menambahkan LDB 8 R00 dan LDB 12 R00. Kita close dan kita add new. Menambahkan LDB 8 maaf dan LDB 12 dengan menambahkan LDB 8 dengan register R00 instruction dan LDB 12 dengan destination operand itu R00. Close. Selanjutnya kita akan melihat perintahnya yang dimana kita disuruh eksekusi set instruksi dengan urutan sebagai berikut. Satu persatu kita menekan tombol step dari LDB 0 R00 dan LDB 4 R00, LDB 8 R00 dan LDB 12 R00. Selanjutnya kita akan men-step dari LDB 0, selanjutnya LDB 4, LDB 8, dan LDB 12. Dan kita showcase, nah akan keluar cache datanya seperti ini pada set block 2 away. Kita lihat perintahnya, amati lalu isilah tabel berikut sesuai dari LDB-nya. Yang pertama itu address 00 memiliki data kosong, dirty-nya kosong, hits-nya tidak ada, set-nya itu kosong, dan block-nya itu kosong. Nah, kita isi setnya itu kosong dengan blok kosong. Nah, dari 00004 kita bisa lihat memiliki data 04, dirty-nya kosong dengan setnya itu 1 dan bloknya itu kosong. Maka kita masukkan di sini setnya itu 1 dengan bloknya itu kosong. 0008 di sini memiliki data 08 dengan dirty kosong dan setnya itu juga kosong, bloknya itu 1. Maka kita memasukkan datanya, setnya itu kosong dengan bloknya itu 1. Selanjutnya di 0012, 0012 itu memiliki data OC dengan dirty kosong, hitsnya itu tidak ada, setnya itu 1 dan bloknya itu 1. Maka kita akan isi dalam tabel itu 1 dengan blok 1. Selanjutnya kita akan membaca perintahnya. Konfigurasi ulang cache dengan merubah set blocks-nya menjadi 4 away. Nah, di sini set block-nya kita akan ubah menjadi 4 away. Nah, dengan sama seperti sebelumnya. Hanya saja kita akan mengubah di sini menjadi 4 away. Kita close. Selanjutnya, setelah kita mengerjakan tabel di atas, instruksi selanjutnya adalah mengkonfigurasi ulang cache dengan merubah search block-nya menjadi 4 away, yang sebelumnya itu 2 away. Maka kita akan mengubah di search blocks-nya menjadi 4 away. Kita fuse dulu, kita close. Dan di instruksinya masih sama menggunakan LDB 0, LDB 4, LDB 8, dan LDB 12. Maka kita step satu persatu, LDB 0, LDB 4, LDB 8, dan LDB 12. Dan kita showcase data cache-nya, maka akan keluar. Dan kita lihat instruksi di tabelnya.
Kita akan mengisinya dengan address 00 dengan data 00, dirty kosong, hitsnya tidak ada dan setnya itu kosong, bloknya juga kosong. Kita isi dengan set kosong dan bloknya itu kosong. Selanjutnya pada bagian address 004 dengan data 04, dirty-nya itu kosong, hitsnya tidak ada dan setnya itu kosong, memiliki blok 1. Kita masukkan dengan setnya kosong dan bloknya itu 1. Selanjutnya 0008 dengan data 08, dirty-nya itu kosong, hitsnya tidak ada, dan setnya itu kosong dengan bloknya itu 2. Kita isi setnya kosong dengan blok 2. Dengan blok 2. 0012 dengan data 0OC, 0C maaf, 0C dengan dirty-nya kosong, hitsnya tidak ada, setnya itu kosong, dan memiliki bloknya itu 3. Maka kita isi setnya itu kosong dengan blok itu 3. Oke, kita lihat perintahnya lagi. Setelah kita mengisi tabel, kita disuruh membersihkan chat dengan mengklik tombol flush pada layar data chat dari program tersebut. Eksekusi hanya 2 set instruksi berikut satu per satu, yaitu LDB 0, R00 dan LDB 16. Selanjutnya kita akan step, terus kita step lagi, step lagi, step lagi. Setelah kita mengstep dia 3 kali, maka hasilnya akan keluar. Kita lihat instruksinya. Nah, untuk pada bagian tabel, untuk address 00, itu datanya kosong, dirty-nya kosong, hitsnya itu 2 dengan set kosong dan bloknya juga kosong. Maka kita akan memasukkannya di data itu. Datanya itu 00 dengan hitsnya itu 2. Selanjutnya ada 0001 dengan data 01. 01 dengan hits itu tidak ada. Di sini tidak ada. Selanjutnya kita ke 016 dengan data 10. Kita masukkan datanya 10 dan hitsnya itu ada 2. Kita masukkan 2. Selanjutnya di 017 memiliki data 11 dengan hitsnya itu tidak ada. Maka kita bisa lihat hitsnya di sini, yaitu munculnya 4. Kita tulis 4 dengan missesnya itu 2. Hits persennya tidak ada dengan persen misses itu 33,3%. Dari hasil pengamatan Anda, berikanlah kesimpulan. Pada konfigurasi di sini yang 2 way, setiap set itu terdiri dari 2 blok. Saat instruksi dieksekusi saat instruksi dieksekusi, alamat data akan ditempatkan pada salah satu set dan blok dalam chat sesuai dengan kebijakan penempatan yang ditentukan. Setiap set hanya dapat menyimpan 2 blok data. Ketika instruksi LDB 0R00 dieksekusi dengan alamat 000 disimpan pada set kosong dan blok kosong. Kemudian saat instruksi LDB 4 dengan R00 dieksekusi dengan alamat R004 dan disimpan pada set 1 dan bloknya itu kosong. Nah, selanjutnya itu
maaf, di LDB 8 dengan LDB 12. Selanjutnya di cache 4 away, itu di setiap set dapat menyimpan 4 blok data, yang dimana setelah dieksekusi instruksi LDB 0R00, dia LDB 4R00, LDB 8R00 dengan alamat 000 dengan set 0 dan blok 0. Setelah itu cache dibersihkan dengan flush. Itu untuk menghapus semua data yang ada di dalamnya, kemudian hanya 2 set instruksi yang dilakukan, yaitu LDB 0R00 dan LDB R00. Hasilnya data dengan alamat R00, data dengan alamat address 000 dan 0016 disimpan pada masing-masing dengan set 0 dengan blok itu 0 dan set itu dengan blok 1. Setelah kita mengisi dari tabel tersebut, kita melihat perintahnya itu dari hasil pengamatan Anda berilah kesimpulan. Pada konfigurasi awal cache yaitu 2 away, setiap set itu terdiri dari 2 blok. Saat instruksi dieksekusi, alamat data akan ditempatkan pada salah satu set dan blok dalam cache sesuai dengan kebijakan penempatan yang ditentukan. Setiap set hanya dapat menyimpan itu 2 blok. Ketika instruksi LDB 0R00 dieksekusi dengan data alamat yaitu address 000 disimpan pada set 0 dengan blok 0. Kemudian instruksi LDB 4 dieksekusi data dengan alamat 0004 disimpan pada set 1 dengan blok 0. Selanjutnya LDB 8 R00 disimpan pada alamat 0008 dengan set 0 dan blok 1. Dan LDB 12 disimpan pada alamat address 0012 dengan set 1 dan bloknya 1. Kemudian cache-nya itu dikonfigurasi ulang dengan merubah set bloknya itu menjadi 4 away sehingga setiap set itu dapat menyimpan 4 blok data. Setelah dieksekusi keempat program tersebut, dari 4 blok data, kita mendapatkan itu LDB 0 dengan address 00 memiliki set 0 dan bloknya itu juga 0. Selanjutnya 4, LDB 4 dengan address 0004 dengan memiliki set 0 dan bloknya itu 1. Dan LDB 8 dengan R00 itu memiliki alamat 0008 dengan set 0 dan bloknya itu 2. Selanjutnya dengan LDB 12 itu memiliki alamat 0012 dengan setnya itu 0 dan bloknya itu 3. Setelah itu cache-nya itu kita flush karena kita hapus semua data yang ada di dalamnya. Kemudian kita hanya menjalankan 2 instruksi yaitu LDB 0 dan LDB 16. Nah, masing-masing dari LDB ini hasilnya itu hasilnya dengan LDB 0 memiliki address itu 000 dan 0016 disimpan pada masing-masing set 0 dengan blok 0 untuk 0 dan 0016 disimpan pada blok 1 dengan setnya 0.
Nah, selama 3 kali kita eksekusi, terdapat total 4 hit dan 2 miss. Sehingga persen hitsnya itu tidak ada, sedangkan persen missnya itu muncul yaitu 33,3%. Nah, dengan demikian, konfigurasi cache-nya dengan set blocks yang lebih tinggi atau 4 away memungkinkan cache itu untuk menyimpan lebih banyak blok data, meningkatkan kemungkinan hit pada cache dan mengurangi jumlah miss. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Dan baik, kita masuk ke 4.4. Di sini kita disuruh membuka layar compiler dan mengcompile dari load in memory dari program tersebut. Nah, selanjutnya kita akan buka di compile. Nah, di sini sudah saya tulis programnya. Sebelum kita menjalankannya atau mengcompilenya, kita membaca perintahnya yaitu pastikan pilih charge pada layar data cache dan memilih parameter cache yang sesuai. Sebelum menjalankan program, kita harus memastikan dulu programnya itu kita spesifikasi baru atau kita reset all. kita close dulu sebelum kita mengcompile. Di showcase-nya kita direct method, kita close, reset, kita close dan reset all. Setelah itu kita compile. Datanya akan terbaca di compile progress, maka program kode atau outputnya akan keluar tanpa ada kesalahan. Selanjutnya kita akan close aja program ini. Oke. Setelah tadi kita memasukkan load in memorinya di layar compile, selanjutnya kita akan melihat cache size di bagian direct mapping, di bagian showcase data, di cache data, yaitu direct mapping. Kita direct method, kita close. Untuk mengeluarkan cache size-nya, kita reset program, lalu kita run. Kita tunggu sampai run-nya itu selesai. Run, dia akan memunculkan cache size-nya. Nah, di bagian sini mulai dari 16, 32, 64, 128, dan 256. Setelah itu kita lihat perintahnya di bagian direct mapping dengan cache size 16 dengan nilai 206, kita masukkan jadi 206, dan 32 dengan nilai 050, 64 dengan cache size 033, 128 itu 025, dan 256 itu 033. Nah, dari tabel selanjutnya kita disuruh dengan 2 away. Kita tutup ya. Kita memakai 2 away di bagian set blocks-nya kita ganti 2 away dengan set type-nya itu set associative mapping. Oke, kita ganti. Pertama itu kita menggunakan set associative. Dan di set block-nya itu kita ganti jadi 2 away. Nah, selanjutnya karena kita reset dulu, kita flash, kita close, kita reset lagi programnya, lalu kita run. Kita tunggu sampai run-nya itu selesai. Oke. Di sini untuk set type set asosiatif dengan set block 2 away itu sudah selesai di run dan menghasilkan cache size-nya itu nah, kita bisa isi di tabelnya di bagian 2 away set associative mapping sesuai dengan cache size-nya
dari 16 yaitu 026 dan 32 dengan chat size itu sebesar 050. 64 itu ada di 033. Terus 128 itu 033. Maaf, sepertinya bagian atas ini untuk persen misses. Bagian bawah ini chat size. Jadi sebenarnya 256 chess 256 memiliki persen misses itu 025. Nah, selanjutnya kita disuruh dengan 4 away set associative mapping. Kita tutup. Ini kita reset, kita clear, kita close dengan set asosiatif 4 away. Kita close, kita reset lagi, lalu kita run. Kita tunggu sampai runnya itu selesai lagi hingga menampilkan persen dari persen misses dari chat size-nya. Untuk hasil dari set block 4-way set associative mapping itu sudah selesai di run. Kita lihat. Nah, di bagian sini chat size-nya dan persen misses-nya. Tinggal kita isi di bagian tabel. Untuk chat size 16 dengan persen misses itu berada di 026. 026 dengan chat size 32 dan 64 serta 128 itu memiliki persen misses yang sama, yaitu 025. Sedangkan pada chat size 256 memiliki persen misses itu di 028. 028. Nah, 028. Nah, di bawah sini masih ada tabel tapi tidak ada keterangan sehingga saya tidak membuatnya. Hasil pengamatan saya dari direct mapping itu jumlah hit pada change itu cenderung meningkat seiring dengan peningkatan ukuran chat. Dalam program chat test, pola akses data yang digunakan mengoptimalkan penggunaan chat sehingga terjadi lebih banyak hit daripada miss pada chat. Terjadi lebih banyak hit daripada dua away set associative mapping, tetapi pada ukuran chat 32 hingga 256 jumlah hit pada chat tetap stabil dan cenderung lebih rendah daripada dua away set associative mapping. Selanjutnya di bagian dalam kasus program chat test 2-way set associative mapping dengan ukuran chat 64 hingga 256 itu memberikan hasil yang paling baik dalam hal hit rate karena menunjukkan bahwa jumlah set yang lebih besar memberikan manfaat yang signifikan dalam mengurangi miss pada chat. Sampai di sini saja penjelasan saya mengenai prosedur percobaan yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing, bitches on my line, and you know